Ya, teman-teman, ini lanjutan dari yang pagi hari, teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman, ini aja lanjutan untuk updatean emiten teman-teman ya, yang ada di kolom komentar. Mudah-mudahan sih bisa kebahas semua. Pinginnya sih kebahas semuanya ya. Cuman kalau istilahnya kebanyakan juga kapasitas tulisan saya teman-teman yang tidak memungkinkan untuk dibahas semuanya gitu. Bisa aja gitu. Baik teman-teman, istilahnya saya tidak mengajak untuk menjual dan membeli, tapi ini adalah emiten punya teman-teman yang ada di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah memberikan super gift ya, terus yang sudah berkomentar, yang telah memberikan masukan, yang terutama yang buat subscribe ya, terima kasih juga yang dari awal sampai detik sekarang. Kalian tetap stay di channel ini ya, dan semoga kalian juga yang mendoakan saya selalu diberikan kesehatan lebih dikali 10 kali lipat. Baik teman-teman, langsung saja. Ada MSKY, MNC ya. MSKY posisi bagaimana? Posisi teman-teman ini target 161 teman-teman ya. Ini target 161 nih. Belum tercapai juga 161-nya. Kita pindahin dulu tanggalnya deh biar kelihatan. Iya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti inilah. Kita pindahkan dulu ya. Baik teman-teman, ini untuk isian sementara ini ada isian cuma sedikit doang, sedikit banget ya, tapi pembuangan lebih banyak. Untuk benar lokalnya porennya apa, lihat poren juga sama, ada sedikit pengambilan cuman pembuangan lebih banyak. Terlihat di sini teman-teman ya. Cenderung sini kita tinggal nunggu poren aja sama bandar lokal untuk ada pungutannya. Sementara ini baru ada sedikit ya pungutannya. Untuk poren malahan malah keluar ya. Kita untuk domestik siapa? Ada MG udah masuk teman-teman ya. Teman-teman kita udah masuk. Tinggal EP aja teman-teman ya, karena ini bandarnya bandar EP di sini tuh ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nyangkut di saham MNC, grup MNC ya. Kenapa? Karena seperti biasa saya selalu menekankan MNC itu punya bandar namanya bandar EP. Itu semua orang juga tinggal sudah tahu, dan mereka biasanya kerjasama sama MG, kakak biasanya gitu ya. Nanti mungkin ke depannya ketika si EP akumulasi lagi, si MG akumulasi lagi. Kalau si EP sih banyak barang ya. Mungkin sebagai pertanda aja, mungkin ada akun yang lain pakai EP cuman bukan dari bandar utama yang ngambil dikit-dikit, tapi sebetulnya ya mereka itu juga gitu ya. Lihat aja nanti yang pengambilannya besar lah, biasanya suka lumayan gitu ya. Baik, untuk MSKY teman-teman, potensi kenaikannya sementara ini kita lihat penurunan dulu deh. Soalnya ini ada penurunannya di angka 75 ya. 75 ketembus bisa downtrend. Ini juga lagi downtrend dulu teman-teman ya. Coba lihat di sini. Ini kepala merah, bukan kepala kembar ya. Ini kepala kembar, artinya dia mau downtrend, mau mengarah ke bawah. Ini juga kemarin sempat downtrend ditutup. Nah, ini udah menyatakan 98-nya itu untuk downtrend kembali. Ini udah ada upaya untuk uptrend dengan cara diambil dari bawah ya, dengan candle bullish ya. Cuman hati-hati karena bullish itu emang si malakama, yang suka saya bilang si malakama itu dia akan ke atas, tapi suatu saat dia harus menempuh perjalanan lagi ke bawah ya, untuk menembus open gap bawahnya ya. Saya lihat di sini ada satu, di sini yang atasnya, terus di sini juga ada satu. Di sini ada si ekor merah ya, ekor merah, candle merah. Nah, ini juga kalau 84-nya lolos ya bisa jadi ke bawah lagi. Kita di sini tidak saya kasih tanda, di sini aja kasih tandanya 76-nya, karena ini yang agak lumayan tinggi di sini ya untuk penurunannya. Ya, oke teman-teman, hati-hati di 62, terus 64, terus di 75. Ini dalam posisi lagi downtrend dulu. SMA 10-nya masih di atas candle, walaupun harganya sudah di atas candle, tapi maaf, si harganya sudah di atas MA10, cuman si candlenya belum ya, belum ngikutin ya. Nah, mudah-mudahan sini dia biarin aja dulu lah, menutup PR-nya di 75 dulu gitu ya. Kita lihat ada pertanda mau ke atas atau tidak. Di sini saya lihat sebelum ada tanda untuk ke atas ya. Istrinya di sini semua double artinya mau ke bawah.
Cuman saya bikin targetnya ke 161. Kita lihat nanti bagaimana perjalanannya sebuah MSKY ini, karena saya melihat di sini belum ada ya. Terus dari bandar lokal sama Poren juga masih jualan, artinya belum ada pungutan balik ya. Apakah akan ke bawah, bisa jadi ke 76 atau enggak ke 62. Tunggu aja di area situ. Kalau ada putar balik dari MA10 nya udah di bawah candle, mungkin itu bisa menjadi awalan untuk masuk, dengan catatan si bandar lokal EP. Perhatikan aja EP teman-teman, kalau EP ngambil banyak itu adalah bandarnya, atau sama MG, kalau MG ngambilnya banyak biasanya itu adalah bandarnya ya. Terus lanjut, ada era, ini era Sembada, era lumayan juga nih era nih. Kita cek and recheck era di sini, karena ini udah harus mengandalkan patokan ya. Kenapa saya patokan? Biar teman-teman tahu di mana sih batas atas batas bawahnya ya. Nah, era itu 3 tahunan ya. 1 tahunan dulu deh untuk jarak terpendeknya. Jarak terpendek. Jarak yang paling pendeknya 1 tahunan ini berada di over value-nya. Artinya udah jenuh beli, dia harus koreksi ya. Kalau nggak koreksi, kita lihat nih apakah akan maju ke 481-nya, bisa jadi gitu. Cuman saya pikir sih lebih baik dia koreksi sedikit, nanti bisa menembus ke atas. Soalnya untuk 3 tahunannya dia cenderung masih di harga wajarnya. Artinya nih 2 kali ya menembus harga wajar tidak berhasil. Nah, mudah-mudahan ini ada koreksi sedikit, baru bisa bablas ke atas, bisa menyentuh ke tengah, agak mahal dikit di 538, sama yang paling mahalnya bukan paling mahal, menuju atasnya ke 622. Ini lagi dalam posisi harga wajar berdasarkan pendacat. Ingat, berdasarkan pendacat di harga tengah. Artinya di harga wajarnya untuk pendacat. Tapi untuk harga wajar sesungguhnya kita harus hitung ya. Makanya ini akan menjadi PR saya, nanti mungkin kita akan hitung ya untuk harga wajarnya ya era ya. Terus bagaimana teman-teman, di sini ada gap di area 418-nya ya. Ini juga nih si kepala merah, sebenarnya tadi baru dibahas ya. Nah, ini si kepala merah udah ada tanda, makanya ini tunggu koreksi aja teman-teman. Soalnya di sini 1, 2, 3 udah bagus teman-teman ya. Secara step by stepnya udah bagus. Ini juga lagi uptrend. Kalau ada koreksi sedikit wajar. Kita tunggu nih hari ini apakah dia membentuk si kepala merah terus ke bawahin, atau dia cenderung disejajarin seperti ini ya. Nah, seperti ini disejajarin, teman, ini kan nggak terlalu panjang ya. Kita kalau ini panjang banget melebihi candle hijaunya, kemudian dia akan ke bawah. Tapi kalau hanya sedikit, kita ikutin aja aturannya. Kita ikutin aja permainan mereka, tunggu aja. Cuman teman-teman yang baru beli kemungkinan tahan dulu aja ya. Tahan dulunya kenapa? Saya belum punya patokan. Pas ini masih di harga wajarnya soal berdasarkan 3 tahunan, tapi berdasarkan jangka pendeknya ini lagi overnya, artinya lagi mahalnya. Bagaimana dengan bandar? Bandar lokal cenderung ngambil teman-teman ya, tidak ngambil. Terus si Poren ngambil, terus ada jualan di area sini ya teman-teman. Per hari kemarin ya, tanggal 14-nya tanggal 15-nya ternyata yang ngambil untuk domestik itu CAU bagus teman-teman, CAU bagus, DRLZ ini disinyalir sebagai badarnya ya untuk CAU ya. Terus untuk porennya juga CC yang ngambil teman-teman bagus ya, CC yang ngambil bagus. Jadi kita nunggu koreksi aja. CC ngambil 110.000, kejual 11.000, artinya CC masih banyak barang ya. Tunggu koreksinya aja. Kalau naiknya silahkan aja naik. Cuman dari saya ini kecenderungan masih di harga overnya ya, menembus harga overnya. Jadi hati-hati aja. Harus ada koreksi dulu baru akan meningkatkan ke atasnya ke harga yang lebih tinggi lagi. Kita lihat mungkin ini lagi di harga wajar ya. Kita lihat mungkin nanti area 529-nya ada tanda-tanda akan ke sini enggak. Tahun 2023 bulan Agustus. Kita stop sebentar. Ya, teman-teman, di sini ada ya di bulan Agustus nih. Agustus kan tanggal 18 ada si kepala merah, bisa ke harga 531. Ya, mudah-mudahan bisa ke 351. Di sini juga ada si kepala merah nih. Ini ketemu enggak di sini nih? Coba lihat. Ya. Ini sebenarnya ada patokan seperti enak teman-teman kalau kalian nyangkut di harga 464 yang masih bisa kejemput ya, walaupun dia downtrend gitu kan. Nah, jadi dua-duanya belum ketembus, yang mudah-mudahan bisa ketembus di sini dulu. Target pertama deh di sini ya. Target pertama, nanti setelah koreksi baru kita menentukan target keduanya.
setelah ada tanda dia mau ke atas atau tidak. Target pertama tanggal berapa sekarang? 16 ya. Tapi ini saya melihat dari candle-candlenya teman-teman ya, ini belum ada tanda-tanda mau ke atas aja ini. Mudah-mudahan sih ini si candle pertama up gitu ya. Bisa sampai sinilah, nanti mungkin ada koreksi. Cuma kalau di sini koreksi meninggalkan si kepala merah, artinya dia mau ke atas. Kita tunggu aja hari ini konfirmasi seperti apa. Kalau dari bungutan mas teman-teman ini udah mungut, udah banyak. Cuman ini udah kemahalan berdasarkan untuk apa namanya, untuk harga sekarang, untuk jangka pendek kemahalan ya. Tunggu koreksi aja. Kalau angka jangka panjangnya ya sekarang ya beli nggak jadi masalah, soalnya masih di harga wajar ya, mungkin ya ini masih di harga sekarangnya gitu ya, harga wajarnya. Nah, kalau turun sedikit mungkin agak murah gitu, mungkin bisa ke area 416 atau 426, itu agak murah. Jadi teman-teman jangan sampai beli di harga wajar. Orang lain kan ngejar ke harga wajarnya, berarti kalau dia mau ke atasin lagi berarti mau menempuh istilahnya harga wajar Punda catnya mau ketemu. Maka kita akan hitung berapa sih harga wajar yang sesungguhnya untuk kuartal sekarang. Oke, lanjut ya. Terus ada ISIP. ISIP nggak ada sih. Lewat dulu deh ISIP ya. ISAP kali, bukan ISIP, ISAP kali. Saya tulis salah tulis kali ya, ISAP kali ya. ISAP 9 perak. Kita lihat adakah yang menarik. Ini papan akselerasi 9 perak. Nah, ini udah dikasih tanda sama saya mau ke 12-nya. Nah, ini posisi sekarang teman-teman lagi dibuang dulu sama bandarnya ya. Posisi sekarang ini. Nah, target saya kan ke 12 dulu teman-teman nih, tembus 12 baru kita akan ke atasin gitu ya. Kita cari lagi targetnya. Ini belum ketembus juga 12-nya teman-teman nih. Kita tulis tadi deh biar ketahuan ya untuk pengecekannya. Tanggal 16. Ya teman-teman, untuk sekarang ini si ISAP ini lagi posisi dibuang sama bandar ya teman-teman. Bandar lokalnya udah ngebuang. Terus dari broker summary-nya kita lihat sebentar ya. Untuk domestik ada CP teman-teman, sama teman kita ngambil banyak nih. CP, YB ya yang ngambil, cuman yang keluarnya si PD, si YP, si K, ini antara 3 broker inilah yang disinyalir sebagai bandar daripada ISAP ini ya. Ini karena papan akselerasi, jadi ke-12 bisa lah teman-teman, ke-12 bisa, lumayan juga 12. Istilahnya berapa tik nih? 3 tik aja kan lumayan ini ya. Nanti bisa target selanjutnya kita cari lagi ke atasnya ada nggak? Ada teman-teman, di angka 24 juga ada ya. Jadi tenang, ketika dia menyentuh 12-nya kemungkinan akan ke atas. Cuma sekarang lagi posisinya ada pembuangan dari bandar lokal ya. Teman-teman harap bersabar aja nunggu pungutan aja. Cuman ini masih ada barangnya. Cuman dia ngebuangnya lumayan juga sih. Jadi ngebuangnya 2 kali ya di area sini. Di area 24 25. Terus yang tanggal kemarin ya, mudah-mudahan ada pungutan balik ya di angka 9-nya. Oke, untuk ISAP seperti itu ya. Nasi bagaimana nasi? Nasi sudah jadi bubur. Kata teman kita, nasi udah jadi bubur bro, katanya. Betul. Nah teman-teman, nasi kemarin kita kasih tanda ya di kepala merahnya. Sekarang mau nembus, artinya mau ke atas. MA10 udah mulai di bawah candle. Nah cuman di sini isiannya nggak ada kan, belum ada kan. Nah ini juga boran juga belum ada. Kita lihat dulu deh. Kita lihat untuk borannya kosong kan. Nah sekarang si CP diambil sama si YJ. Walaupun terdeteksi di sini sebagai bandarnya menghilang jualan. Cuman yang ngambilnya CP, YJ, AZ, EP lumayan teman-teman. Apalagi kalau udah si YJ yang ngambil, saya suka. Teman, ada juga si YB, lumayan ya teman-teman ya. Terdeteksinya emang si bandar lokal jualan teman-teman. Cuman yang ngambilnya ini bagus-bagus ya untuk tanggal kemarin ya. YJ sama YB-nya udah masuk lagi di 5.000 sama 7.000 ya. Ini juga MA10-nya udah mulai dilewati. Terus ini cuman ini nggak nembus ke atas ya seperti yang ditahan ya. Andaikan dia melanjutkan perjalanannya mungkin bisa ke 8 ke 100 ke berapa nih?
ke 100 ya, bisa jadi ke 100 teman-teman ya. Target kenaikan 123, tapi target sesungguhnya ada di 225 ya. Kita buktikan apakah akan hasil atau tidak. Cuman dari sekarang ya saya informasikan bahwa si Bandar Lokal lagi buangan dulu. Terus si Foreign juga belum melakukan aksi apa-apa, artinya masih diam. Lihat nih, ini masih kosong dari tanggal 8 Oktober, masih kosong gitu kan, sekitar semingguan dia tidak melakukan aksi apa-apa. Untuk batasnya, batas bawahnya kita tunggu dikonfirmasi di 70-nya teman-teman ya. 70-nya apakah jeblos atau tidak, karena ini menandakan dia akan ke arah 70 ya. Berdasarkan kena hijau ini ketembus semuanya. Tinggal yang ini belum kuat. Apakah mau ke sini? Bisa jadi mau ke situ ya. Kita lihat untuk nasi, potensi kenaikannya sama penurunannya, apa posisinya sekarang di mana. Nasi sekarang dalam posisi satu tahunan deh, kita lihat. 1 tahunnya sedikit agak murah ya. Berapa poin agak murah dari harga tengahnya di 104, ini ada di 79, aja 20 poin sedikit agak murah ya. Ini juga mau menuju ke atas lagi. Mudah-mudahan jangan sampai ke 52-nya ya. Tapi kalau 52 dia kecenderungan diangkat lagi sih teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman, ini kecenderungan ini kemarin sih dia di suspend ya. Sekarang lagi ya pembuangan dari Bandar Lokal, wajar lah, kemarin kan si nasi ini diambil di up sampai ke harga 231 kan. Makanya ini nanti ada kenaikan, ada penurunan, cuma tanda-tanda kenaikan ke arah atasnya ada teman-teman. Ini sudah mulai di kasih tanda, ini juga mulai kasih tanda, udah mulai ketebus ya. Mudah-mudahan dia pingin saya itu ini tembus 70 dulu teman-teman ya, biar dia menuntaskan PR-nya dulu pakai candle merah, baru dari 70-nya ke up ke atas itu akan lebih enak lagi untuk menuju ke harga lebih tinggi. Kalau sekarang dia diangkatnya karena kan meninggalkan PR, jadi harus kembali lagi ke bawah. Jadi ini kemungkinan kenaikan sementara ya, paling tingginya mungkin ke 99 dulu ya. Kita tunggu konfirmasinya aja. Mudah-mudahan bisa ke 99 dulu gitu ya. Cuman ini batas bawahnya di 70 teman-teman ya. Jadi mungkin ini ada kenaikan sementara, cuman nanti ke bawah lagi bisa jadi jangan sampai lebih lepas dari 70. Lepas 70 bisa ke arah bawah lagi gitu ya. Cuman kalau 70 ditahan, nanti mungkin dengan adanya si Bandar Lokal masuk lagi, bisa jadi si nasi ini bisa di-up lagi ya. Cuman sekarang informasinya Bandar Lokal lagi jualan. Oke. Lanjut, ada MHKI. MHKI lagi sideways ya, sideways agak panjang juga ya MHKI. Ini teman-teman batas yang saya batasin belum ketembus juga ya, di 9798-nya ini juga udah ngasih tanda di 100-nya akan ke bawah karena di sini ekor hijau, di sini juga sama ekor hijau. Terus ini posisinya seperti ini teman-teman. Ini dalam posisi sideways agak panjang, tapi udah ngasih tanda dia mau ke angka 144-nya, tinggal tunggu waktu aja. Terus kita lihat di sini penurun, ini gap keturun ya. Ini bukan kepala merah teman-teman ya. Jadi kita nunggu konfirmasi aja. Kepala merah cuma ada kelihatan satu ya di sini nih. 145 ada di lebih dekat lagi di 136, cuman enggak lah. Saya ke 146 aja. 145 146 ya. Ini Bandar Lokal teman-teman udah mulai ngambil lagi ya. Ngambil agak lumayan, buangnya sedikit. Jadi ada upaya untuk ngambil teman-teman si Bandar Lokalnya. Kita cek deh dari tanggal 24 September. Tuh teman-teman kan Bandar Lokal aja. Bandar Lokal aja dia ngambil teman-teman dari panjang gitu. Ada AN, ada AH, ada KK, ada CP, ada SA. Bagus ya. YB juga ada. Ya cenderung bagus sih untuk pengambilannya ya. Tinggal tunggu sabarnya aja. Sideways-nya lumayan juga. Makanya hati-hati ke 96. Tapi kalau 96 tertutup dengan candle merah, terus ada pantulan dari 96, itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Target saya masih setia di gapnya. Di gapnya di 182 ya. Jadi ini ya, informasinya MHKI ini lagi dibungut sama Bandar, cuman nggak terlalu signifikan ya, hanya riak-riak aja dikit. Jadi nanti kalau di ke 95-in ada pungutan dari Bandar, itu akan lebih baik lagi. 97 lah gitu ya. Targetnya masih di angka tertingginya di angka 177 aja, jangan jauh-jauh ya. Ini target di tanggal 26 bulan 8 cuma belum tercapai, biarin aja. Namanya juga target. Smart Money bagaimana Smart Money? Smart Money belum ada tanda-tanda riak yang begitu besar ya. Foreign cenderung agak jualan dikit teman-teman ya. Kemarin terakhir doang dia ngambil, coba lihat hari terakhir yang ngambil siapa.
tanggal 15 kita lihat poren. Ada CC teman-teman, cuma ngambil sedikit ya. Jualan nggak? Oh, CC sambil jual ngambil 3.200, jual 2,9, artinya ini lagi santai-santai dulu dah kawan gitu ya. Ini soalnya belum menunjukkan angka ke atasnya signifikan gitu ya. Jadi kita konfirmasi aja nanti untuk penurunannya aja mungkin bisa ke area 97-an ya. Tapi kalau dikasih ke atas lewat 146 aja, bisa langsung ke atas teman-teman ya. Dengan catatan bandar lokal akumulasi lumayan dan poren juga ikutan akumulasi, dan secara poren juga udah akumulasi CC. CC saya suka dengan Meten CC karena dia suka jualan di atas ngambil di bawah gitu ya. Oke teman-teman, lanjut ada IOTF. IOTF udah nyampe target teman-teman ya, tanggal 22 bulan 9 ini target waktu saya tulis ya. Ini target kedua teman-teman. Udah, kalau target kedua gimana dong? Mau cari lagi target selanjutnya IOTF. Itu jangka pendeknya. Jangka pendek masih ada kesempatan teman-teman ke angka 248 ya, ada kesempatan. Jangka panjangnya ya masih bisa ke angka 248-an lah ya. Kita cari di 248 bulan apa nih? Bulan Maret ya. Kita akan cari. Jadi kalau ada koreksi dikit wajar. Ini kalau koreksi lebih bagus lagi teman-teman. Ini angkat. Nah, ini hati-hati teman-teman, mungkin koreksinya bisa ke arah sini teman-teman. Bisa ke arah berapa nih? 178 ya. Ini lagi apa namanya, lagi biarin aja. Kalau lagi MA10-nya masih jauh banget mah ya teman-teman jangan khawatir, biarin aja. Ini lagi uptrend teman-teman, lagi uptrend. Makanya saya bilang bisa menuju ke angka 247-nya. Kita akan lihat 247 di situ ada siapa. Ini ya udah kecapai ya, si kepala merah udah kecapai. Kita hapus aja ya. Oke. Berarti ini ada target selanjutnya enggak? Ntar dulu di sini enggak ada ya. Wow. Kita gedein. Ini lempeng. Targetnya mana dong? Satu menit harga berapa ini? Bulan Maret ya kan? Maret. Ini Maret kan? Iya Maret ini. Ini yang paling tinggi ini teman-teman ya. Kita lihat di sini ada enggak? Di sini enggak ada si kepala merah teman-teman ya. Hanya candle. Ini candle normal teman-teman. Ini kan candle normal. Ini gap ketutup. Nah, oh ini ada nih teman. Ini double nih. Double kepala di sini nih. Nah, ini ada double kepala, jadi si candle hijau kemarin waktu tanggal 5 Aprilnya ke atas. Cuman kemarin tanggal selanjutnya tanggal 6 dia ke atas terus dikebawahin. Nah, besoknya itu buka atas seperti yang awal, seperti yang merah. Artinya situ ada gap. Nah, di situ ada si kepala merah cuman double kepala ya. Nah, apa-apa lah, kita di sini ke targetkin di sini ya. Mudah-mudahan sampai ke sini ya teman-teman ya. Catatan harus koreksi teman, kalau pingin ke atas biasanya harus koreksi teman-teman ya. Jadi kalau ada koreksi sedikit itu jangan khawatir, kecuali lepas daripada MA10-nya. Kalau lepas daripada MA10-nya bisa jadi itu ke arah downtrend atau enggak ada si kepala kembar. Nah, mungkin di situ terlihat nanti bisa diperhatikan ya. Ini target ketiga. Ya, mulai dari sini kita hapus saja ya, biar enggak terlalu banyak garis. Baik teman-teman, untuk sementara ini untuk penurunan mungkin 177 lolos bisa ke bawah, cuman mudah-mudahan ditahan di 177 karena apa? Ada gap, ada PR yang harus selesaikan dulu. Kalau dia bisa menyelesaikan PR-nya, bagus nih, ada pantulan ke atas bisa ke 259-nya. Di bandar lokal juga ada ngepembuangan dikit tapi pengambilan lebih banyak, lihat nih, ngambilnya lebih banyak, pembuangan dikit wajar. Nah, poren hari ini yang memaaf harga 2 hari ini ya, 14 Oktober, coba lihat 14 Oktober untuk porennya. Ada CC teman-teman ngambil 36.000 kalau disatuin, kalau digroskan CC sudah ngejual 36, 73 ngambil. Kita tanggal 15, tanggal 15-nya kita netkan. AK yang ngambil banyak teman-teman ya, CC yang ngambil lumayan sih 22.000 ya. Cuman CC yang jual 15 ngambil 37 ke AK.
ngambil 42, jual 8. BK ngambil 17, buang 1.600 ya. Masih sedikit sih kalau BK. Ini bagus teman-teman untuk si AK. Saya kalau si AK sama si CC di atas masih mending lah daripada si BK yang di atas. Kesal saya sama si BK kalau di harga bawah itu ya. Kecuali kalau digotok kali ya. Cuman kalau di harga 100 kalau BK udah masuk udah tuh bikin kesel tuh. Jadi dia ngambil di atas tapi dia bisa jualan di bawah loh. Keren loh BK itu ya. Bisa jadi si BK sih punya barang lebih bawah lagi gitu. Atau enggak dia jago average gitu ya ketika dia. Makanya kalau BK jualan ketahuan suka pakai shadow ya, shadow atas, shadow bawah. Nah, itulah cara cerdas BK jualan ya. Oke, secara isian si bandar lokal lagi ada gabuangan sampai sedikit ya. Cuman si Poren lagi ngambil ya. Yang ngambil itu si AK sama si Cece. Yang paling banyak itu si Cece selama 2 hari. Ingat ya, selama 2 hari itu Cece apa namanya? Cece Poren ya. Biasanya jualan suka di atas. Jadi kalau dia koreksi ke arah 176 wajar asal jangan jatuh. Ya, kalau jatuh udahlah gitu. Bisa menuju ke angka 114, 114. Tapi kalau 114 ada pantulan itu akan lebih baik lagi, bisa ke atasnya lebih enak gitu ya. Oke teman-teman, untuk IOTF seperti itu ya informasinya. Ini becip kena kejangannya gara-gara naik teman-teman nih. Teman kita banyak yang cuan ya di becip ya. Dan terima kasih yang sudah ngasih target udah terpenuhi ya. Target selanjutnya sebenarnya ada teman-teman di area 68-nya ya. Kita lihat dulu deh. Biar teman-teman tahu di angka 68-nya ada apa. Ya, ada si kepala merah juga teman-teman ya. Si kepala merah juga ada di 68-nya. Di sini juga sebenarnya ada di gap nih di 6. Nah, ini juga kita teman-teman gap nih. Ini gap teman-teman nih. Ya. Jadi gap down terus meninggalkan si kepala merah. Ya, di sini nih. Kita mau ngambil mana nih, si kepala merahnya apa si gapnya? Kepala merahnya di 66 ya. 66 ketemu enggak? Tembus enggak? Belum ya. Nah, mudah-mudahan target selanjutnya ya ini target keduanya kalau mau ke sana gitu. Kita lihat dalamannya deh. Kita lihat dalamannya dulu siapa tahu ini dari bulan 8 diangkat bulan 10 artinya lumayan 2 bulan kan. Jadi kalau teman-teman istilahnya sabar selama 2 bulan ya lumayan untungnya gitu kan. Kita lihat dulu untuk BCP ini ada target kedua di sini. Hapus ya. Sayang banget sih teman-teman untuk si Poren lagi keluar bandar lokal. Coba lihat ya, yang memaaf harga siapa sih tanggal 15 ini? Saya jadi penasaran. Oh, XABQ teman-teman ya. BQ XABQ PDY. Oh, ini yang ngangkat emang broker besar teman-teman ya. Dia bukan dari bagian bandar emiten becip gitu, tapi dia mau ngangkat XA atau BQ-nya, mau ngangkat si PD si YB. Ya mungkin teman-teman kita EC pada ngikut gitu ya. Makanya ini nanti teman hati-hati aja ya kalau udah seperti ini. Jangan-jangan nih hati-hati nih. Kita lihat nih. Becip posisinya di mana teman-teman. Jadi kalau udah up begini ya hati-hati aja. Becip 1 tahunan ini sedikit kalau berdasarkan Pundacat ya ini dalam posisi mahal gitu ya, tapi nggak jadi masalah gitu kan. 65 kalau udah begini teman-teman usahakan teman-teman scalping aja ya, scalping aja. Jangan sampai teman-teman beli hari ini dibesokin gitu karena nyangkut, dibesokin, terus scalping aja. Targetnya tinggal sedikit lagi kok ke 61 ke 66 sama 68. Jadi hanya merebutkan hanya berapa tik aja. Khawatirnya ini mereka menggunakan strategi injek ya, dikebawahin ke atasin atau enggak bikin gap ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini emiten yang naik seperti ini teman-teman udah scalping saja ya, udah itu hukumnya hanya scalping. Kecuali kalau dia ada koreksi ya, 61 koreksi ke bawah, kita lihat isian bandarnya ada enggak, porennya ada enggak. Kalau poren sih masih di dalam teman nih, poren masih di dalam ya. Ini poin masih di dalam, artinya masih ada peluang sih untuk ke atas ya. Dia ngambil dari tanggal 11 Juli ya. Jadi si poin kemarin jualan cuma sedikit. Jadi pengambilan dari tanggal 19 aja ke pembuangan hari ini itu hari kemarin ya. Hari kemarin tanggal 15 itu sedikit banget ya. Dibanding dengan pengambilannya lumayan gitu dari arah berapa nih? Nih, hijau 17
17 Mei ambil terus ya. Mudah-mudahan sih dia jualan di atas ya. Atau enggak si Bechip ini mau dipermainkan lah sampai candle-candlenya terbentuk dengan baik dan benar gitu ya. Oke, Bechip seperti itu teman-teman. Ada Prim, satu lagi deh, Prim ya. Prim. Prim garis yang saya bawakan udah tertembus dengan si candle ke ekor hijau. Kita pindahkan ya ke si ekor hijaunya ini. Ini candle bullish teman-teman, cuman ini datar di 62-nya. Saya khawatir ini tidak mau ke atas ya. Cuman ini target ke 1 udah, ini tinggal target 8 udah lama ya. Target 1 ini target kedua nih teman-teman ya, biarin aja. Terus untuk Prim itu lihat teman-teman dari bandar lokalnya ngejual terus teman-teman, ngejual terus ya. Merah pekat. Tuh lihat merah pekat ya. Tapi dari Foreign ngambil, tapi dia si Foreign bukan apa istilahnya yang jarang-jarang lah, tidak ditransisikan tiap hari gitu ya. Dia ngambil aja, ngambil, nanti kalau di atas buang, seperti retail jadinya gitu. Ya. Ini yang ini kita hapus ya, target ini ya kita hapus. Untuk target pertama kita hapus, udah terjadi. Kita akan lanjut ke target sinilah, kita agak tinggian dikit ya, di target kedua aja ya. Kita target kedua aja di sini, kita ganti tanggal aja ya. Tanggal 16 ya. 10. Kenapa saya pakai tahun, kan sedikit lagi tahun 25 teman-teman ya. Siapa tahu ketembutnya tahun 2025. Oke teman-teman, untuk bandar lokal sebenarnya dia masih banyak barangnya, terus ada pembuangan. Sekarang udah nggak boleh ngambil lagi dari mulai tanggal 03 Oktober ya. Coba lihat deh, 3 Oktober sini siapa sih yang ngambil untuk Foreign ya. Untuk Foreignnya ada CC teman 16.000 ya, bagus ya. Jualan nggak? CC ngambil bulat sejak tanggal 3 ya. Artinya CC akumulasi. Dan adapun candle yang seperti ini teman-teman ya, saya khawatir aja dia terus di bawah ke 55 sampai ke 50. Ini sampai ke 50 bisa loh teman-teman. Ini sudah ada tanda tanam ke 50 ya. Seperti halnya di sini, lihat teman-teman nih, dia ke 50. Tapi kalau ke 50 akan lebih bagus lagi untuk menuntaskan PR-nya. Nanti setelah PR-nya tercapai, baru dia akan menunjukkan ke atas lagi. Karena di sini disinyalir, saya bilang di sini nih ada si kepala merah ya, 72-nya ada. Terus di sini juga ada nih, di 66 juga ada. Jadi dia mau menunjukkan eksistensi di sini teman-teman ya. Saya mau ke situ kok, tenang aja. Mau ke bawah juga kan jadi masalah, kan terserah saya gitu ya. Mungkin seperti itu perkataan mereka gitu ya. Karena apa, di sini si bandar lokalnya cenderung jualan, walaupun di sini ada ke atas tapi cenderung jualan ya. Mungkin di sini ada yang nyikat kali ya, ada yang ngegosok kali ini. YP, AZ, KK, XL, LG, XC, EP ya. Ini CMA 10-nya juga masih di atas candle-candle, artinya masih downtrend teman-teman ya. Walaupun ada pungutan dari bandar, tapi sekarang lagi downtrend dulu. Tunggu konfirmasi aja MA 10-nya dilewati sama candle dan MA 10-nya ada di bawah candle-candle. Itu mungkin akan menjadi pertanda ini akan uptrend lagi. Cuman waspada 65 sama 50-nya karena udah membentuk si ekor hijau. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan ini di babak ketiga. Mudah-mudahan di trading hari ini teman-teman melakukan cuan dengan maksimal gitu ya. Oke, kita hapus yang ini ya. Dan dari saya, ciao ya.